Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait materi sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruantriana Najma dengan NIM akhir 056. Jadi, dalam proses audit, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi auditor adalah jumlah data yang sangat besar. Misalnya dalam akun piutang bisa terdapat ribuan, bahkan puluhan ribu transaksi dan saldo yang harus diperiksa. Tentu saja tidak efisien dan hampir tidak mungkin bagi auditor untuk memeriksa keseluruhan data tersebut satu persatu. Oleh karena itu, auditor menggunakan teknik yang disebut audit sampling. Teknik ini memungkinkan auditor untuk mengambil sebagian data sebagai sampel, kemudian menggunakan hasil pemeriksaan tersebut untuk menarik kesimpulan terhadap seluruh populasi data. Khusus dalam pengujian atas rincian saldo, sampling digunakan untuk memastikan bahwa saldo akun yang disajikan dalam laporan keuangan seperti piutang, kas, atau persediaan ini tidak mengandung salah satu material. Artinya, meskipun tidak semua data diperiksa, auditor tetap dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan masih dapat dipercaya. Melalui pendekatan ini, auditor tidak hanya bekerja lebih efisien, tetapi juga tetap menjaga kualitas dan keandalan hasil auditnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo. Yang pertama itu pengujian pengendalian atau test of control. Pada tahap ini, auditor tidak langsung memeriksa angka, tetapi lebih fokus pada sistem yang digunakan oleh perusahaan. Auditor ingin mengetahui apakah sistem pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik atau belum. Contohnya seperti apakah setiap transaksi itu harus mendapat persetujuan atasan dan apakah ada pemisahan tugas antara yang mencatat dan yang memegang uang. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang ada mampu mencegah kesalahan dan kecurangan. Jika sistemnya kuat, auditor bisa lebih percaya terhadap data, sehingga pengujian selanjutnya bisa lebih ringan. Namun, jika sistemnya lemah, maka auditor harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah pengujian substantif atas transaksi. Pada tahap ini, auditor mulai masuk ke transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Auditor akan memeriksa apakah transaksi itu benar-benar terjadi dan apakah jumlahnya sudah dicatat dengan benar. Contohnya itu mencocokkan faktor penjualan dengan pencatatan di jurnal dan memeriksa jumlah bukti pembayaran dengan catatan kas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memeriksa bahwa tidak ada kesalahan catatan atau manipulasi dalam transaksi. Jadi kalau pengujian pengendaliannya fokus ke sistem, maka di sini fokusnya adalah ke aktivitas atau transaksi yang terjadi. Yang terakhir adalah pengujian atas rincian saldo. Pada tahap ini, auditor melihat hasil akhirnya yaitu saldo dalam laporan keuangan. Auditor ingin memastikan apakah saldo yang disajikan sudah benar dan tidak mengandung salah satu material. Contohnya itu mengirim konfirmasi piutang kepada pelanggan, menghitung ulang saldo kas, atau memeriksa rincian persediaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa angka akhir yang disajikan itu benar-benar dapat dipercaya. Perkenalkan, nama saya Ryuzara Arzita dengan NIM akhir 060. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif maupun judgement dari seorang auditor untuk mendapatkan bukti yang cukup tanpa pengukuran risiko secara kuantitatif atau menggunakan perhitungan matematika. Kemudian ada metode. Jadi, auditor dapat menggunakan beberapa metode dalam pemilihan sampel non-statistik. Yang pertama, itu ada judgmental sampling. Jadi, auditor secara sengaja memilih item yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, auditor secara sengaja memilih akun yang memiliki nominal besar atau akun yang biasa muncul pada akhir periode karena dianggap memiliki risiko yang tinggi. Yang kedua ada haphazard sampling, jadi auditor memilih item tanpa pola yang direncanakan. Misalnya, auditor secara sengaja memilih sampel yang ada di tumpukan. Kemudian ada block sampling, yaitu auditor memilih beberapa item yang berurutan dalam satu rangkaian waktu atau nomor urut. Misalnya, auditor memeriksa seluruh faktur penjualan dari nomor urut 50 sampai 100.
Kemudian ada proses sampling. Dalam melakukan proses sampling, auditor harus melalui 6 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan. Auditor harus menentukan apa yang ingin diuji. Yang kedua, mendefinisikan populasi dan unit sampling. Auditor harus menentukan keseluruhan data yang ingin diuji dan menentukan bentuk sampel yang ingin diperiksa, seperti faktur penjualan maupun kartu persediaan. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Auditor harus memutuskan seberapa banyak sampel yang dibutuhkan untuk diperiksa. 4, itu ada memilih sampel. Auditor harus memilih satu metode yang ingin digunakan untuk memilih sampel dari 3 metode yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima, ada melaksanakan prosedur audit. Auditor harus memeriksa dan menguji item-item sesuai dengan standar audit yang berlaku. Yang keenam, itu ada mengevaluasi hasil setelah auditor menguji dan menemukan temuan dan telah mengidentifikasi tingkat kesalahan, auditor dapat menarik kesimpulan. Tindakan yang dapat diambil auditor apabila populasi ditolak. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun hingga pengujian atas bidang audit lainnya selesai. Yang kedua, melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu, karena setiap item pasti memiliki keterkaitan dengan item lain. Yang ketiga, meningkatkan ukuran sampel. Jadi, auditor harus menambah sampel yang ingin diperiksa untuk menambah keyakinan. Yang keempat, itu menyesuaikan saldo akun apabila ditemukan salah saji yang material. Yang kelima, meminta klien untuk mengoreksi populasi. Jadi, klien harus mengoreksi populasi data mereka terlebih dahulu. Yang keenam, menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pengkualifikasian apabila auditor menemukan kesalahan dengan tingkat yang parah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anjani Aprilia dengan NIM akhir 059. Di sini itu saya akan menjelaskan tentang sampling unit moneter atau monetary unit sampling atau MUS. MUS itu merupakan salah satu metode sampling statistik yang paling umum digunakan auditor ketika melakukan pengujian atas satu akun, seperti piutang, persediaan, atau kas. Kalau dalam sampling, biasa yang menjadi unit sampel adalah dokumen atau transaksi. Dalam MUS ini, yang menjadi unit sampelnya itu setiap satuan uang, rupiah, atau dolar. Keunggulan metode ini adalah lebih sederhana dibandingkan dengan metode statistik lainnya dan hasilnya itu bisa langsung dihubungkan dengan nilai uang sehingga memudahkan auditor dalam mengukur salah saji. Kemudian MUS juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti unit sampling dolar, sampling jumlah moneter kumulatif, dan sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Yang artinya itu semakin besar nilai suatu transaksi atau saldo, maka semakin besar juga peluangnya untuk terpilih sebagai sampel. Contohnya itu misal ada dua piutang. Nah, yang pertama itu PTA. PTA itu memiliki piutang 100 juta dan PTB 10 juta. Karena nilai PTA itu lebih besar, maka kemungkinan terpilih menjadi sampel juga lebih besar dibanding dengan PTB. Kemudian pada slide ini dijelaskan karakteristik MUS yang membedakannya dengan sampling non-statistik. Yang pertama yaitu unit sampling pada MUS adalah setiap unit uang, bukan dokumen atau transaksi. Yang kedua yaitu ukuran populasi dihitung berdasarkan total nilai rupiah yang tercatat dalam akun. Yang ketiga yaitu ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus statistik, sehingga lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pemilihan sampel menggunakan metode PPWS atau Probability Proportional to Size. Artinya itu, transaksi yang nilainya lebih besar memiliki peluang lebih besar untuk dipilih. Yang kelima itu hasil pengujian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi menggunakan teknik statistik MUS. Dan sedangkan pada sampling dan statistik, auditor itu lebih banyak menggunakan pertimbangan profesional sehingga hasilnya itu lebih subjektif. Contohnya itu jika auditor
ingin menguji saldo piutang 1 miliar rupiah, maka dengan MUS auditor bisa memperkirakan tingkat kesalahan seluruh saldo berdasarkan hasil pengujian sampel yang diambil. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel menggunakan MUS. Pada slide ini dijelaskan faktor-faktor yang digunakan auditor untuk menentukan berapa banyak sampel yang harus diuji. Yang pertama itu ada acceptable risk of incorrect acceptance, yaitu resiko yang masih dapat diterima auditor jika secara tidak sengaja menyimpulkan bahwa saldo sudah benar padahal sebenarnya masih mengandung salah saji. Semakin kecil resiko yang diinginkan, maka semakin banyak sampel yang harus diambil. Yang kedua ada recorded population value, yaitu total nilai populasi yang akan dicatat atau diuji. Misalnya itu saldo piutang sebesar 5 miliar rupiah. Nah, yang ketiga itu ada tolerable misstatement, yaitu batas maksimum salah saji yang masih dapat diterima auditor. Nah, misalnya itu auditor menetapkan batas salah saji sebesar 100 juta. Yang keempat ada tolerable misstatement as a percentage of population value, yaitu persentase batas salah saji dibandingkan nilai populasi. Yang keempat ada estimated population misstatement, yaitu perkiraan salah saji yang mungkin ada dalam populasi berdasarkan pengalaman audit sebelumnya. Yang keenam ada ratio estimated misstatement, yaitu perbandingan antara estimasi salah saji dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh ada confidence factor, faktor keyakinan auditor terhadap hasil pengujian. Semakin tinggi tingkat keyakinan yang diinginkan, maka semakin besar juga ukuran sampelnya. Yang kedelapan ada sample size, yaitu jumlah sampel yang harus diuji. Yang terakhir ada sampling interval, yaitu jarak antara sampel yang dipilih. Selanjutnya ada audit menggunakan MUS. Pada slide ini dijelaskan kelebihan dan kelemahan dari MUS. Ada 4 fitur yang dimiliki oleh MUS. Yang pertama itu ada fokus pada item bernilai besar. MUS secara otomatis lebih sering memilih transaksi atau saldo yang nilainya lebih besar sehingga auditor lebih cepat menemukan kesalahan yang material. Yang kedua ada lebih efisien. MUS dapat mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel akan diuji sekaligus. Yang ketiga yaitu mudah diterapkan. Metode ini lebih relatif sederhana dibandingkan metode statistik lainnya. Yang terakhir ada menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan kesimpulan non-statistik. Hasil audit dapat diukur secara kuantitatif sehingga lebih objektif. Kemudian ada kelemahan dari MUS. Yang pertama itu ada total batas salah saji yang dihasilkan. Ketika salah saji ditemukan mungkin terlalu tinggi untuk digunakan auditor. Ketika ditemukan kesalahan pada satu sampel, hasil proyeksinya itu ke seluruh populasi terkadang menjadi terlalu tinggi, sehingga auditor harus melakukan analisis tambahan. Yang kedua ada sulit memilih sampel PPS dari populasi yang lebih besar tanpa bantuan komputer. Karena pemilihan sampelnya itu menggunakan PPS dan perhitungan statistik, biasanya auditor membutuhkan bantuan software atau komputer. Contohnya itu misal auditor menemukan salah saji 5 juta rupiah pada sampel yang dipilih. Dalam MUS, kesalahan tersebut akan diproyeksikan ke populasi sehingga nilai salah saji yang diperkirakan bisa menjadi jauh lebih besar. Nah, oleh karena itu, auditor perlu melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum menyimpulkan bahwa akun tersebut salah saji. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Widya Dwi Anggraini dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling variabel. Sampling variabel sendiri ini merupakan metode penarikan sampel statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji saldo akun atau transaksi guna mengestimasi jumlah moneter atau nilai rupiah mata uang dari populasi tersebut atau untuk menguji apakah ada salah saji yang material. Sampling variabel dan sampling non-statistik ini untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Jadi baik menggunakan metode statistik seperti sampling variabel maupun non-statistik, tujuan utama auditor ini sama, melakukan pengujian rincian saldo untuk menemukan dan mengukur seberapa besar, salah saji atau error yang ada pada suatu akun keuangan, misalkan seperti akun kas, piutang, dan
persediaan. Selanjutnya ada distribusi sampling. Diasumsikan bahwa auditor ini sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel yang berulang dengan ukuran yang sama dari suatu populasi data akuntansi yang memiliki nilai rata-rata X bar. Nah, untuk setiap sampel ini auditor menghitung rata-rata item dan sampelnya sebagai berikut. Jadi ada rumus di mana X bar sama dengan sigma XJ dibagi dengan N, di mana X bar ini adalah nilai rata-rata item sampel. Ini adalah estimasi titik dari rata-rata populasi yang sesungguhnya. Kemudian XJ sebagai nilai setiap item sampel individual. Jadi merupakan nilai dari masing-masing data atau dokumen yang diperiksa dalam suatu kelompok sampel. Nah, yang terakhir ini N, yaitu sebagai ukuran sampel. Ukuran sampel ini seperti jumlah total item atau data yang diambil dalam satu kali sampling. Oh iya, lupa, di sini juga ada sigma. Sigma ini itu artinya penjumlahan dari semua nilai XJ dijumlahkan dari data pertama sampai data terakhir. Selanjutnya, setelah menghitung X bar untuk setiap sampel, auditor akan memplotnya ke dalam distribusi frekuensi. Nah, selama ukuran sampel mencukupi, distribusi frekuensi rata-rata sampel akan tampak seperti pada gambar 17 strip 3. Nah, distribusi rata-rata sampel seperti ini merupakan hal yang normal dan memiliki semua karakteristik kurva normal. Yang pertama adalah kurvanya simetris. Jadi ketika kurva tersebut dibelah menjadi dua tepat di bagian tengah, maka bagian sisi kiri atau nilai yang lebih kecil dari rata-rata serta bagian sisi kanan atau nilai yang lebih besar dari rata-rata ini akan terlihat sama persis seperti cerminan. Kemudian yang kedua adalah rata-rata sampel berada dalam bagian distribusi sampling yang jelas di sekitar rata-rata atau min dari min tersebut. Nilai rata-rata sampel paling banyak akan berkumpul di bagian tengah grafik. Nah, puncak tertinggi ini di tengah kurva tersebut merepresentasikan rata-rata dari seluruh nilai rata-rata sampel yang secara statistik nilainya akan sangat mendekati nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada metode variabel. Jadi, auditor menggunakan proses inferensi statistik sebelumnya bagi semua metode sampling variabel. Nah, setiap metode ini dibedakan menurut apa yang sedang diukur. Dalam metode variabel, yang pertama itu ada estimasi perbedaan, yaitu digunakan untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel. Nah, sebagai contoh itu, auditor dapat mengonfirmasi sampel piutang usaha dan menentukan perbedaan atau salah saji antara jumlah yang dicatat klien dan jumlah yang dianggap benar oleh auditor atas setiap akun. Kemudian yang kedua ada estimasi rasio. Estimasi rasio ini serupa dengan estimasi perbedaan kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya serta memproyeksikan hal ini dengan populasi untuk mengestimasi total salah saji populasi. Di sini estimasi rasio itu dapat menghasilkan ukuran sampel yang jauh lebih kecil ketimbang estimasi perbedaan jika diukur salah saji populasi proporsional dengan nilai tercatat item populasi. Yang terakhir yaitu estimasi rata per unit, yaitu auditor berfokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap dalam sampel. Titik estimasi nilai yang diaudit ini sama dengan rata-rata nilai item yang diaudit dalam sampel dikalikan dengan ukuran populasi. Selanjutnya ada metode statistik berstratifikasi. Di sini sampling berstratifikasi adalah metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subpopulasi yang kemudian diuji secara independen. Nah, perhitungannya ini dilakukan bagi setiap strata dan kemudian digabung menjadi satu estimasi populasi secara keseluruhan untuk interval keyakinan populasi secara menyeluruh.
Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan risiko sampling. Jadi setelah membahas risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau area untuk sampling non-statistik dan MUS, untuk sampling variabel ini, auditor menggunakan area serta risiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah atau acceptable risks of incorrect rejection atau ARIR. Jadi penting buat kita bisa paham keduanya dan penggunaan kedua risiko tersebut. Yang pertama ini ada area atau risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Jadi area sendiri adalah risiko statistik bahwa auditor telah menerima populasi yang dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Area ini mendapat perhatian yang besar dari auditor karena memiliki implikasi hukum yang serius dalam menyimpulkan bahwa saldo akun yang telah dinyatakan secara wajar padahal sebenarnya mengandung salah saji dalam jumlah yang material. Area sendiri ini juga merupakan pengujian statistik satu arah. Yang selanjutnya ada ARIR atau resiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah. ARIR sendiri adalah risiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi mengandung salah saji yang material padahal sebenarnya tidak. ARIR ini hanya akan mempengaruhi tindakan auditor jika mereka menyimpulkan bahwa populasi tidak dinyatakan secara wajar. Jika menemukan suatu saldo tidak dinyatakan secara wajar, auditor umumnya akan meningkatkan ukuran sampel atau melaksanakan pengujian lainnya. Nah, kenaikan ukuran sampel ini biasanya akan menyebabkan auditor menyimpulkan bahwa saldo telah dinyatakan secara wajar jika akun tersebut dalam kenyataannya tidak mengandung salah saji yang material. Nah, jika area terlalu dianggap penting, ARIR ini baru dianggap penting jika diperlukan biaya. Kemudian ada tabel 17 strip 13 yaitu hubungan antara keputusan audit dengan keadaan aktual populasi. Selanjutnya ada ilustrasi estimasi perbedaan. Dalam contoh ini diketahui bahwa jumlah akun piutangnya itu ada 4.000, total saldonya sebesar $600.000. Salah saji yang masih bisa ditoleransi adalah $21.000. Selain itu, terdapat risiko audit, yaitu risiko menerima salah sebesar 10% dan risiko menolak benarnya sebesar 25%. Artinya, auditor masih memberikan toleransi terhadap kesalahan kecil, tetapi tetap berhati-hati terhadap kesalahan besar. Langkah pertamanya adalah menentukan jumlah sampel yang akan diperiksa. Berdasarkan perhitungan di situ diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 data. Artinya dari 4.000 data tadi, auditor tuh hanya memeriksa 100 data saja. Dari 100 sampel tersebut, ditemukan beberapa kesalahan dengan total sekitar $226.000,48. Ini adalah kesalahan yang ditemukan hanya pada sampel. Selanjutnya, auditor memperkirakan berapa total kesalahan jika diterapkan ke seluruh populasi. Hasilnya adalah sekitar $9.040. Artinya, jika seluruh data diperiksa, kemungkinan total kesalahannya sekitar angka $9.040. Namun karena sampel tidak 100% akurat, auditor menghitung batas keyakinan atau confidence limit. Setelah dihitung hasilnya adalah sekitar $19.840. Ini adalah estimasi kesalahan maksimum yang mungkin terjadi. Langkah terakhirnya yaitu membandingkan hasil tersebut dengan batas toleransi. Tadi batas toleransinya yaitu $21.000 dan estimasi maksimumnya itu $19.840. Karena hasilnya lebih kecil dari batas toleransi, maka dapat disimpulkan bahwa saldo piutang tidak mengandung salah saji material. Audit bukan hanya sekedar mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa laporan keuangan masih dalam batas yang wajar. Auditor menggunakan berbagai jenis pengujian melalui dari sistem, transaksi, hingga saldo akhir. Selain itu, auditor juga menggunakan teknik sampling agar pekerja lebih efisien tanpa mengurangi kualitas hasil audit. Dengan demikian, hasil audit tetap dapat dipercaya meskipun tidak semua data diperiksa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.